Shalom keluarga damai, mari bersama-sama kita rindu untuk lebih lagi memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita melalui sebuah pujian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh menjadi kerinduan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup yang adalah anugerah ini, kami rindu untuk boleh kami persembahkan kembali untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, firman-Mu yang membuat kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita diambil dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. LAI memberikan judul syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Keluarga damai, demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, ketika kita membaca syarat-syarat sebagai para penilik jemaat dan juga diaken-diaken gereja, tentunya kita mendapati, syarat-syarat yang ada bukanlah syarat yang mudah. Syarat-syarat yang ada menunjukkan kualifikasi seseorang yang memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Bagaimana tidak, dikatakan bahwa seorang yang menjadi penilik jemaat haruslah seseorang yang punya kualifikasi secara pribadi yang baik. Dia haruslah seorang yang punya karakter yang baik, perkataan dan tingkah lakunya semuanya harus baik. Dan yang kedua, dia juga seorang yang punya kualifikasi dalam kehidupan keluarga. Dia adalah seorang suami dari satu istri dan dia harus cakap memimpin keluarganya. Ini menunjukkan seorang penilik jemaat haruslah seorang yang memiliki kualifikasi kehidupan keluarga yang baik. Suami atau istrinya atau anak-anaknya haruslah seorang yang tidak menjadi batu sandungan. Dan selain itu tidak hanya kehidupan pribadi maupun keluarga, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan dia adalah seorang yang terhormat atau dipandang baik bagi orang-orang di masyarakat, di kehidupan tetangganya, di kehidupan kampungnya. Dia haruslah seorang yang juga dihormati bagi orang-orang di sekelilingnya. Keluarga damai, di sini kita mendapati, ternyata tidak mudah ya menjadi seorang penilik jemaat. Demikian juga
syarat-syarat yang diajukan bagi para diaken-diaken gereja. Seolah-olah para pelayan Tuhan ini adalah orang-orang yang hidupnya harus memiliki kualifikasi kehidupan yang nyaris sempurna, baik di hadapan orang-orang di sekitarnya. Keluarga damai, ketika kita mendapati syarat-syarat yang seperti ini, adakah di antara kita yang tergerak untuk menjadi para pelayan di dalam kehidupan gereja? Mungkin di antara kita justru akan berpikir sebaliknya. Waduh, kayaknya aku nggak layak nih untuk menduduki jabatan para pengurus di gereja. Entah aku sebagai majelis, penatua, aku sebagai para BPH, koordinator. Nah, wong syaratnya seperti ini loh. Aku harus punya karakter yang baik, kehidupan keluargaku harus baik, dan aku harus sempurna di hadapan masyarakat. Keluarga damai, kita mendapati seringkali yang menjadi sebuah permasalahan klasik di dalam kehidupan gereja adalah masalah regenerasi pelayan. Tidak mudah untuk menemukan orang-orang yang bersedia menduduki jabatan sebagai para pelayan di gereja. Entah mereka sebagai penatua, entah mereka sebagai para BPH di dalam sebuah tim, di dalam sebuah departemen di gereja. Tidak mudah untuk menemukannya. Karena mungkin salah satunya adalah karena merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Keluarga damai, akan tetapi firman Tuhan pada hari ini tidak hanya menuliskan syarat-syarat atau standar atau kualifikasi bagi kamu yang mau melayani di gereja. Tetapi firman Tuhan juga menyatakan suatu hal yang indah. Di dalam ayat yang pertama di dalam 1 Timotius 3 ini dikatakan bahwa benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Keluarga damai, firman Tuhan menuliskan bagi orang-orang yang mau menjadi penilik jemaat, itu artinya mereka adalah orang-orang yang menginginkan pekerjaan yang indah. Apa maksudnya keluarga damai? Keluarga damai di dalam kehidupan jemaat di Efesus, di mana surat 1 Timotius ini ditulis, ini merupakan suatu kehidupan sebuah kota yang sangat maju, kota perniagaan yang menunjukkan suatu kemakmuran di bidang ekonomi. Bagaimana materi itu menjadi suatu hal yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat dikejar-kejar dan dicari orang. Dan tidak hanya itu saja, di kota Efesus ini juga penyembahan berhala itu menjadi pusat, dan kekristenan itu merupakan suatu hal yang ditekan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga kehidupan yang bersifat amoral, bagaimana kenikmatan secara seksual, secara menyimpang, itu juga merupakan suatu hal yang dilegalkan. Sehingga keluarga damai, seharusnya bagi orang-orang yang hidup di kota Efesus, mereka bisa saja menjadi orang-orang yang memilih untuk hidup dengan bersenang-senang, memenuhi kesenangan diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Mereka menghindari kehidupan kekristenan yang sedang ditekan saat itu. Mereka lebih baik memilih untuk bekerja, mencari uang yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dan kemudian mereka juga bisa menjadi orang-orang yang hidup amoral secara seksual ataupun juga hal-hal yang lain, dengan bersenang-senang, berpesta pora, berjudi, karena itu merupakan suatu hal yang dilegalkan di sana. Karena itulah keluarga damai dikatakan oleh Paulus di dalam surat 1 Timotius, mereka yang menginginkan jabatan sebagai seorang pelayan Tuhan ini merupakan suatu pekerjaan yang indah. Karena apa? Itu artinya adalah mereka menjadi orang-orang yang rela melayani atau membuang kehidupan yang berpusat pada kesenangan diri sendiri menjadi kehidupan yang berpusat untuk melayani, memuliakan Tuhan. Pekerjaan ini sungguh indah karena orang-orang itu bisa memutuskan tanpa mengikuti perintah orang lain. Keputusan ini murni atas kehendak pribadinya, karena mereka menyadari ini merupakan sebuah kerinduan, sebuah panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini kita melayani atau kita rindu untuk melayani Tuhan? Itu merupakan suatu pekerjaan yang indah, karena itu berarti Anda semua memiliki suatu kerinduan
untuk tidak lagi hidup berpusat pada keegoan diri sendiri, tetapi hidup yang melayani dan menyenangkan hati Allah. Ini bukanlah suatu panggilan yang tidak berarti, tetapi justru merupakan suatu panggilan yang berharga. Bukan lagi sebuah panggilan untuk mengejar sebuah keuntungan diri sendiri, tetapi kita menyadari dengan penuh ini merupakan suatu panggilan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat melayani dan menyenangkan Dia. Keluarga damai, marilah kita menjadi orang-orang yang berdiri kokoh, teguh untuk hidup, rindu melayani dan memuliakan Tuhan. Sekalipun ini merupakan sebuah kehidupan yang sebuah tantangan panggilan yang tidak mudah, yang bahkan mungkin berat dan sulit. Tetapi biarlah hidup kita sungguh hanya tertuju untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang akan menguatkan panggilan kita sebagai para pelayan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau Tuhan boleh memberi kami kesempatan sebagai para pelayan-Mu Tuhan, yang kami boleh melayani Tuhan melalui segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, kiranya kami rindu hidup kami sungguh-sungguh boleh dipergunakan untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Juga bahkan di dalam kehidupan gereja kami tetap menjadi orang-orang yang mau maju untuk menjawab tantangan panggilan ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diteguhkan hanya karena kasih karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mampukan kami sebagai para pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.